فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي بدون نعيم بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dalam acara yang sama, yaitu kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Pada saat ini kita sudah menginjak bab mulai mengaji ukuran dan urutannya. Ini bab untuk apa? Mencari waktu, memulai hal-hal yang baik, khususnya dalam mencari ilmu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk menyingkat waktu langsung saja kita bacakan kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharain, amin. Kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin yuqifu fi bidayatis sabaqi ala yaumil arbi'ah. Di sini diceritakan ada guru kami, ya, Syekh Islam Burhanuddin yuqifu fi bidayatis sabaqi ala yaumil arbi'ah. Syekh Islam Burhanuddin, beliau menetapkan, ya, kebiasaan beliau adalah apa? Memulai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, khususnya memulai mengaji. Beliau apa? Memulainya pada hari Rabu. Karena apa? Beliau sendiri mengatakan wa kana yarwi fi dzalikal hadis fayastadillu bihi wa yaqul. Karena diriwayatkan dalam sebuah hadis, qala usngendika, ya, telah berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'ah illa wa qad tamma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in, tidaklah ada sesuatu, budi'a dan awalin dikawiti fi yaumil arbi'ah ing dalam dina Rebo, tegese diawali hari Rebo, illa kejaba waqat tamma lan teman-teman sempurna. Maksudnya tidaklah sesuatu kebaikan atau amal-amal yang baik, amal yang dimensinya ibadah, baik ibadah kepada Allah, ibadah kepada hablum minanas, ya, ibadah kepada manusia, yang diawali kalau misalnya apa? Fi yaumil arbi'ah, di hari Rabu. Illa waqat tamma, kecuali sungguh dimulai hari Rabu itu adalah apa? Menjadikan sempurna, ya. Artinya itu ya baik. Lalu diawali dengan apa? Hari Rabu itu. Jadi tidaklah sesuatu yang dimulai pada hari Rabu ya kecuali akan menjadi apa? Akan menjadi sempurna. Wa hakadza kana yaf'alu Abu Hanifah wa kana yarwi hadzal haditsa an ustadi Asy-Syaikh Al-Imamul Ajal Kiwamuddin Ahmad bin Abdul Rasyid wa sami'tu mimman athiqu bihi anna Syekh Abu Yusuf Hamdani, ya, Abu Yusuf Hamdani kana yuqifu kulla amalin
min a'malil khairi ala yaumil arbi'a. Imam Abu Hanifah beliau meriwayatkan hadis ini dari gurunya. Nah, hadis tadi yang diawali hari Rabu tadi ya. Imam Ahmad bin Abu Rashid, ya, itu gurunya Imam Ahmad bin gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Abdul Rashid. Abu Hanifah juga biasa melakukan hal tersebut, yaitu mengawali dengan hari Rabu. Dan dia pernah mendengar, ya, aku pernah mendengar orang yang terpercaya berkata bahwa Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani biasa memulai pekerjaan yang baik pada hari Rabu. Jadi ini menerangkan baiknya hari Rabu sebagai awal kita memulai sebuah pekerjaan yang baik, wabil khusus mencari ilmu. Jadi para santri, para siswa, ya, adik-adik sekalian yang pada saat ini mau mondok, mau belajar, hendaklah kalian mengawali di hari Rabu. Karena hari Rabu ini para ulama salafus saleh mereka itu kebanyakan memulai mencari ilmu itu hari Rabu berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan lagi, wa hadza li'anna yaumal arbi'i yaumun khuliqa fihi nur wa huwa yaumu nahsin fi haqqil kuffar. Wa hadza li'anna yaumal arbi'i. Dan sungguh ya, bahwasannya hari Rabu itu hari diciptakannya cahaya. Cahaya, ya, Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Wa huwa yaumun nahsin fi haqqil kuffar. Nah, sementara hari Rabu itu ya, hari nahas, hari celaka. Hari celakanya bagi orang-orang kafir. Fayakunu mubarakan lil mu'minina. Dan sementara hari Rabu, nah ini menjadi keberkahan bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Wa amma qadrus sabaqi fil ibtida'i kan Abu Hanifah yahki an Syekhil Qadhi Al-Imam Umar bin Abi Bakar Az-Zarnuji annahu qala wa amma qadrus sabaqi fil ibtida'i kan Abu Hanifah, ya. Adapun ukuran dalam belajar bagi orang yang baru memulai menurut cerita Imam Abu Hanifah dari Syekh Umar bin Abi Bakar bahwa beliau mengatakan qala masayikhuna yang bagi ayyakuna qadrus sabaqi lil mubtadi'i qadrun ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marrataini. Nah, menurut Umar bin Abi Bakar Az-Zarnuji, sesungguhnya dia mengatakan bahwasannya Abi Bakar Az-Zarnuji sesungguhnya telah mengatakan bahwasannya guru kami berpesan seyogyanya seorang murid santri itu mempelajari, menghafal kitab yang telah dibaca, lalu memahami isinya. Jadi pesan beliau, ya, pesan guru beliau seharusnya para santri itu menghafal kitab yang telah dibaca. Setelah dibaca, dihafalkan, dipahami isinya. Nah, ini ya. Yang bagi ayyakuna qadrus sabaqi lil mubtadi qadru ma yumkinu dhabtu bil i'adati marrataini, ya. Wa yazidu kulla yaumi kalimatan hatta innahu wa in tala sabaqu wa kasura ma yumkinu dhabtu bil i'adati marrataini yazidu birrifqi wat tadrij. Kalau sudah paham baru
memulai atau menambah sedikit demi sedikit setiap kitab, minimal dibaca 2 kali. Nah, kitab ini kalau belajar ya minimal dibaca 2 kali 2 kali. Tapi kalau kitabnya tebal ya harus diulang-ulang sampai 10 kali. Nah, cara belajar seperti ini harus dibiasakan oleh tiap-tiap santri. Nah, kalau misalnya tadi sudah hafal, dipahami, lalu nambah wa yazidu kulla yamin kalimatan hatta innahu wa in tala sabaku wa kasura ma yumkinu tabtu. Ya, nambah lagi ilmu ya. Nah, ketika proses belajar ini ya bil i'adati marrataini ya, dibiasakan diulang-ulang 2 kali seperti itu. Dan kalau misalnya bukunya ini tebal, kitabnya ini tebal ya diulang bertahap ya, bahkan sampai 10 kali seperti itu ya. Ya pada intinya kita ini murojaah itu penting sekali bagi para santri. Agar apa? Agar ilmunya ini lebih menancap di dalam dadanya, lebih paham, menjadi cahaya di dalam dadanya ya. Nantinya bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bisa disiarkan, disebarkan kepada yang lainnya. Sebagai apa? Sebagai wujud nyata dari menyebarkan ilmu Allah. Dilanjutkan lagi. Wakilas sabaku harfun wakti roru alfun. Ya, orang-orang salafus soleh mengatakan bahwasanya bahkan ya ada yang mengatakan harus diulang-ulang sampai 1000 kali. Ya, maknanya ya bukan 1000 kali, itu memang ya berkali-kali intinya itu. Yang bagi ayat tadi absyai'in yakunu aqrabu ila fahmihi. Seyogyanya seorang murid itu memulai dari kitab yang lebih mudah dimengerti. Ayat tadi absyai'in yakun aqrabu ila fahmihi. Ya baginya para murid ini memulai materi-materi kitab-kitab yang lebih mudah dimengerti. Aqrabu ila fahmi. Wa kana Syekh Al-Imam Al-Ustadz Syarafuddin Ukaili yaqul. Dan Syekh Imam ya, guru Syarafuddin Ukaili. Syekh Syarafuddin Ukaili mengatakan as-sawabu indi fi hada ma fa'alahu masyayikhuna fa innahum kanu yahtaruna lil mubtadi'i sigaratil mubsutati li'annahu aqrabu ilal fahmi wadhabti wa ab'adu minal malalati wa aktsaru wuqu'an. Beliau mengatakan cara yang benar menurutku gimana? Santri yang baru mulai mengaji sebaiknya meniru kebiasaan yang dilakukan oleh para guru atau para ulama. Ya, mereka menganjurkan apa? Menganjurkan para santri supaya memulai dari kitab yang kecil-kecil, kitab yang mudah difahami dulu sesuai dengan usianya. Sesuai dengan tingkat kecerdasan anak tersebut. Karena apa? Karena di samping lebih mudah dipahami. Nah, ini kalau misalnya anak-anak, para santri, para murid, siswa belajar materi pelajaran ya, entah kitab, entah ya buku-buku, materi pelajaran. Kalau mereka itu dihadapkan dengan materi pelajaran yang sulit, mereka itu cepat bosan ya. Mereka itu cepat bosan. Nah, jangan sampai mereka itu merasa jemu, bosan sehingga tidak serius lagi untuk belajar. Ini bahaya ya. Nah, kita harus
istilahnya ngomong sama siswa, sama santri. Ya, bagaimana mereka itu ditimbulkan senang untuk belajar. Ya, hal-hal yang nggak rumit bagi dia, yang mudah-mudah. Akhirnya dia itu merasa wah senang, bisa memahami dari satu kitab. Coba ditingkat lagi ya, nah seperti itu, ditingkatkan lagi. Dari situ mereka akan berpacu terus untuk menambah ilmunya, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Nah, maksudnya itu ilmunya semakin banyak. Nah, kalau misalnya kita sebagai seorang guru harus bisa mengkondisikan hal semacam ini, memahami ya sifat-sifat karakter peserta didiknya ini. Jangan dikerasi dengan materi-materi pelajaran, harus wajib ini, harus bisa, harus mampu, harus menghafal, harus ini nanti murid-muridnya, santri-santrinya juga bingung ya, akhirnya jemu, malas untuk belajar lagi. Ini bahaya. Nah, nanti kalau misalnya memberi materi itu sedikit demi sedikit, maka apa? Ilmu itu akanlah lebih melekat pada dirinya, ya. Melekat. Ingatannya pasti lebih kuat karena mereka belajar dengan apa? Dengan enjoy, menikmati. Dan mereka merasa puas untuk bisa memahami satu kitab, dua kitab yang mereka itu mampu, mereka itu senang. Dilanjutkan lagi pemirsa, wa yang bagi ayu allim qad sabaqa ba'da dhabti wal i'adati katsiran fa innahu nafi'un jiddan. Wa yang baik dan seyukyanya ya bagi seorang murid itu apa? Ya setelah benar-benar hafal dan mengerti ayu allim qad sabaqa ba'da dhabti wal i'adati katsiran fa innahu nafi'un jiddan. Setelah benar-benar hafal dan mengerti, santri harus mencatatnya. Mencatatnya karena hal itu banyak manfaatnya di kemudian hari. Wala yaktubal muta'allim syai'an la yaf'amu fa innahu yurisu kalalata tab'i wa yudhibul fitnata wa yudayyi'u awqataha. Para santri sebaiknya apa? Sebaiknya tidak menulis pelajaran yang belum dipahami. Sebab apa? Fa innahu yurisu kalalata tab'i wa yudhibul fitnata wa yudayyu awqataha. Sebab itu akan menimbulkan kerancuan, menghilangkan kecerdasan, menyia-nyiakan waktu. Wa yudayyu awqataha, yang menyempitkan waktu, sia-sia waktunya. Nah, para santri diharapkan itu benar-benar hafal dengan materi-materi pelajaran tersebut. Nah, mengerti. Nah, santri harus apa? Diharapkan mencatatnya tadi yang sudah dipahami itu dicatat. Karena apa? Catatan-catatan yang dibuat para santri, para murid itu nanti itu banyak manfaatnya di kemudian hari. Anak-anak SMP ya, mereka itu belajar kitab-kitab sesuai dengan standar SMP. Nah, kalau mereka sudah mampu lancar menghafal diharapkan mereka itu apa? Nah, mencatat materi-materi pelajaran tersebut. Setelah mencatat materi-materi pelajaran tersebut di kemudian hari SMA ataupun perguruan tinggi, mereka akan apa? Ya, ada manfaatnya. Catatan itu ada manfaatnya di kemudian hari. Dan para santri sebaiknya tidak menulis pelajaran yang tidak dipahami. Karena apa? Karena hal itu menimbulkan kerancauan, menghilangkan kecerdasan, menyia-nyiakan waktu. Dilanjutkan lagi, wa yang bagi ayyajtahida fil fahmi minal ustadi au bit ta'ammuli wat tafakkuri wa kasratit tikrari fa innahu idza qalla sabaku wa kasrat tikraru wa ta'ammulu yudriku wa yafhamu. Dan wayang bagi ayat taida, seyukyanya bagi santri-santri itu untuk berusaha sungguh-sungguh memahami ayat taida fil fahmi, sungguh-sungguh di dalam memahami materi-materi pelajaran apa yang diterangkan oleh gurunya. Fahmi minal ustadi. Dan kalau gurunya menerangkan materi-materi pelajaran, diharapkan anak itu mendengarkan, ya.
mencatat dengan baik, menghafalnya. Ya itu tadi, apa yang disampaikan gurunya ini harus paham. Maka kalau menerima materi itu jangan sampai dengan guyon, jangan sampai dengan apa, teriak-teriak. Harus konsentrasi, tenang pikirannya, jiwanya. Untuk memasukkan ilmu itu harus tenang ya. Aubita amuli wa tafakuri wa kasrati, kemudian diulang-ulang. Nah, materi-materi pelajaran itu hendaknya apa? Diulang-ulang sendiri beberapa kali. Kemudian apa? Direnungkan, wa tafakur, direnungkan. Wa kasrati tikrori, supaya benar-benar mengerti ya, di bulan baleni ya, diulang-ulang. Karena apa? Karena mendengar satu kalimat lalu dihafal dan dimengerti, itu lebih baik. Fa innau idza qalla sabaku wa kasra tikraru wa ta'ammulu yudriku wa yafhamu. Itu lebih baik daripada mendengar 1000 kalimat tapi tidak paham. Ini sudah jelas ya. Para santri berusaha dengan sungguh-sungguh memahami apa yang diterangkan oleh gurunya. Kemudian diulang-ulang materi pelajaran dari gurunya itu ya, binafsi dengan sendirinya ya, secara baik-baik, diulang beberapa kali, kemudian direnungkan supaya benar-benar mengerti. Karena mendengar satu kalimat lalu dihafal dan dimengerti itu lebih baik daripada mendengar 1000 kalimat tapi tidak paham. Dilanjutkan lagi, kila hifdu harfaini khairun min samai wikraini wa fahmun harfaini khairun min hifdin wikraini. Ada sebuah ungkapan ya, hafal 2 huruf lebih baik daripada mendengar berkali-kali tapi tidak paham ya. Hafal 2 huruf lebih baik daripada apa? Mendengar 2 kali tapi apa? Tidak paham. Di sini dikatakan ada hafal 2 huruf lebih baik daripada mendengar 2 kali. Dan paham 2 huruf lebih baik daripada hafal 2 kali. Jika seorang murid itu meremehkan pemahaman dan tidak mau berusaha 1 atau 2 kali ya, tidak berusaha untuk semaksimal mungkin, maka ia akan terbiasa yang meremehkan. Sehingga kalimat yang mudah pun akan sulit dipahami. Anak-anak siswa, para santri diharapkan apa? Senantiasa senang untuk menghafal ya. 1 huruf, 2 huruf, lalu memahaminya ya. Ini sudah dibiasakan ya. Hafal itu lebih baik daripada mendengar. Paham itu ya lebih baik daripada apa? Hafal ya. Jadi kalau bisa ya paham, hafal, luar biasa. Para santri gak boleh ya meremehkan pemahaman, tidak mau berusaha memahamkan materi pelajaran. Maka kalau sering meremehkan temannya yang apa? Biasanya di dalam biasanya anak-anak itu kalau melihat temannya yang tekun belajar itu meremehkan kadang-kadang ya, merasa dia sudah bisa. Nah, kalau sudah meremehkan itu ya nantinya tidak baik bagi si murid tersebut. Nah, berarti kan sombong. Nah, kalau sudah begitu nanti dia akan kesulitan di dalam memahami materi-materi pelajaran.
Dilanjutkan, fayambaghi ayyajtahida wa yad'u Allah ta'ala wa yatadarru'a ilaihi fa innahu yujibu man ta'ahu wa la yuhayyibu man rajahu. Fayambaghi ayyajtahida wa yad'u Allah ta'ala. Oleh karena itu, seorang murid itu harus senantiasa berusaha semaksimal mungkin memahami pelajaran-pelajaran. Memahami pelajarannya harus dipahami semaksimal mungkin sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. DP ya. Wa tadarru ilaihi fa innahu ya, harus berusaha meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah karena manusia ini banyak kelemahannya. Kalau kita itu mau berdoa kepada Allah, insya Allah Allah tidak akan fa innahu yujibu man ta'ahu. Maka sesungguhnya Allah menjawab doa bagi orang-orang yang mau berdoa. Wala yuhayyibu man raja'u. Dan Allah tidak akan mengecewakan bagi orang-orang yang senantiasa berharap-harap kepadanya. Nah, ini seorang murid di samping belajar sungguh-sungguh ya, harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Karena sesungguhnya Allah akan menjawab doa-doa kalian. Dan Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Nih, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, adik-adik sekalian, para santri, para murid-murid ya. Demikianlah materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.